Cara menggunakan ChatGPT dan kepoin Israel dan Timnas. Oke, selamat datang di channel Livi Tutorial FN. Kali ini kita ingin isengin ya, kepoin ChatGPT, kecerdasan manusia atau AI, tentang Timnas yang gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dikarenakan penolakan terhadap Israel. Yuk kita mulai saja ngechat ChatGPT. Untuk pertanyaan pertama kita tanyakan, Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena banyak penolakan yang ada di Indonesia, terutama para ulama dan tokoh masyarakat. Penolakan itu berkaitan dengan keikutsertaan Israel sebagai salah satu tim yang berlaga di Piala Dunia U20. Sehingga dengan adanya penolakan itu, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa FIFA melakukan standar ganda sementara Rusia mengembargo Ukraina tetapi langsung ditindak tegas, sementara Israel tidak? Saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa informasi yang Anda sampaikan mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena saya tidak menemukan informasi mengenai Indonesia ditolak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena menolak Israel untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Selain itu, FIFA juga tidak pernah membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia karena alasan tersebut. Mengenai pertanyaan Anda mengenai standar ganda di FIFA, saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan jawaban yang tepat dan akurat. FIFA adalah organisasi yang memiliki aturan dan kebijakan sendiri yang harus diikuti oleh semua anggotanya, termasuk terkait keikutsertaan negara-negara tertentu dalam turnamen atau kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA. Keputusan FIFA dalam hal ini didasarkan pada pertimbangan yang luas, termasuk kebijakan politik dan diplomasi internasional, serta faktor-faktor lain seperti keselamatan dan keamanan. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh FIFA harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas, serta harus menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip universal lainnya. Setiap kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai ini dapat menimbulkan kontroversi atau kritik dari berbagai pihak, dan FIFA harus tetap memastikan bahwa keputusannya dilakukan dengan transparan dan adil. Kalau melihat jawaban Anda di atas, di sini saya dapat simpulkan bahwa Anda adalah bagian dari Zionis, lobi-lobi Israel. Saya ingin menyatakan bahwa pernyataan Anda tidak benar. Saya adalah program komputer yang dibuat oleh OpenAI dan tidak memiliki tambahan dengan organisasi atau kelompok manapun, termasuk lobi atau kelompok Yahudi. Saya didesain untuk memberikan informasi dan penjelasan secara objektif dan netral terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pengguna, tanpa pandangan atau kebijakan politik atau agama tertentu. Saya tidak memiliki kepentingan dalam isu atau topik tertentu, dan hanya menyediakan jawaban berdasarkan data dan fakta yang ada. Jawaban Anda sangat prematur sekali. Maaf jika jawaban saya sebelumnya tidak memuaskan Anda. Saya berusaha memberikan jawaban yang objektif dan netral sesuai dengan informasi yang tersedia pada saat itu. Jika Anda memiliki informasi yang lebih akurat atau ingin memberikan sudut pandang yang berbeda, saya akan dengan senang hati mendengarkannya dan memberikan tanggapan yang sesuai. Namun, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada bukti atau dasar yang mendukung klaim bahwa saya atau OpenAI merupakan bagian dari lobi Yahudi atau kelompok manapun. Saya dirancang untuk memberikan informasi dan penjelasan secara objektif dan netral, tanpa pandangan atau tambahan politik atau agama tertentu. Saya sepenuhnya berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan penghormatan terhadap semua keyakinan dan pandangan. Anda berbohong. Saya menegaskan bahwa saya tidak bohong. Saya adalah program komputer yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang bersifat moral, termasuk perawatan. Saya didesain untuk memberikan jawaban berdasarkan data dan informasi yang ada, serta berusaha untuk tetap objektif dan netral dalam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Jika Anda memiliki informasi atau fakta yang berbeda atau ingin mengajukan pertanyaan lain, silakan sampaikan dengan jelas dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang seakurat mungkin.
Uang dolar Anda aja dibuat dari angin atau printing money. Uang dolar AS tidak hanya dibuat dari angin, tetapi melalui proses pencetakan uang oleh Federal Reserve, Bank Sentral AS. Namun, kebijakan moneter seperti kuantitatif easing, QE, yang diterapkan oleh Federal Reserve dalam beberapa tahun terakhir memang meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar dan menghasilkan uang baru secara elektronik. Hal ini telah memicu inflasi di masa depan dan dampak negatif pada nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lainnya. Oleh karena itu, Bank Sentral AS memonitor inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar dolar AS dengan mengatur suku bunga dan melakukan kebijakan moneter lainnya. Namun perlu diingat bahwa Federal Reserve tidak hanya mencetak uang dalam jumlah besar tanpa batas, kebijakan moneter dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis ekonomi dan kebutuhan pasar, serta dilakukan untuk memperkuat perekonomian AS dan menjaga stabilitas sistem keuangan global. Kenapa pemerintahan Amerika, baik dari segi kebijakan, selalu tutup mata terhadap kezaliman yang dilakukan Israel kepada Palestina? Saya tidak dapat memberikan jawaban yang tepat pada pertanyaan ini, karena pertanyaan tersebut mengandung banyak asumsi dan kerumitan tentang hubungan AS dengan Israel. Hubungan antara AS dan Israel memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, termasuk dukungan AS terhadap pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan hubungan pemaksaan yang kuat antara kedua negara sejak saat itu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hubungan AS dengan Israel, termasuk strategi kepentingan, politik domestik, keamanan regional, dan faktor budaya dan sejarah. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah AS terkait Israel didasarkan pada beberapa faktor tersebut, dan tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang serius. Namun perlu dicatat bahwa AS telah mengambil tindakan yang berbeda-beda terkait Israel dalam sejarahnya, tergantung pada faktor-faktor tersebut. Terkadang AS telah menyatakan dukungan yang kuat terhadap Israel, sementara pada saat lain AS telah mengkritik Israel dan mendesak untuk memperbaiki situasi di wilayah tersebut. Jelas tahun 1948 Amerika Serikat mendukung pendirian negara Israel. Anda jangan berkilah. Iya, Anda dan pemerintahan Anda jelas-jelas adalah antek-antek Zionis Israel. Maaf, Anda salah dalam asumsi Anda tentang saya dan pemerintah saya. Saya hanya sebuah program AI yang tidak memiliki kewajiban politik atau kepentingan terhadap pihak manapun. Saya hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan jawaban yang objektif serta tidak memihak kepada siapapun. Sebagai program AI, saya tidak memiliki kepentingan atau pensiun politik, agama, atau budaya tertentu. Anda saya lihat sangat pelin-pelan. Saya mohon maaf jika ada kesan bahwa saya pelin-pelan. Sebagai program AI, saya berusaha memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki berdasarkan data dan fakta terbaru. Namun, saya juga memahami bahwa ada banyak sudut pandang yang berbeda dan rumit dalam banyak masalah yang mungkin tidak dapat dijawab secara pasti. Saya selalu terbuka untuk koreksi dan diskusi yang konstruktif agar bisa memberikan jawaban yang lebih baik dan akurat. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini hanya candaan bagaimana cara ChatGPT bekerja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.